Jadi membangun budaya organisasi tidak ada yang instan, tidak ada shortcut gitu. Artinya prosesnya sangat panjang. Budaya adalah bagaimana sekumpulan orang setuju pada values yang sama. Budaya bukan apa yang Anda inginkan, tapi itu adalah apa yang orang lakukan secara teratur dan berkelanjutan. Jadi satu kesalahan yang banyak terjadi di culture kita adalah kita terlalu fokus pada values, pada visi, pada misi, tapi tidak mendefinisikan dengan jelas perilakunya bagaimana. Bukan hanya fokus pada values, tapi how to implementation, bagaimana prakteknya begitu. Masalah culture ini tidak pernah selesai dengan duduk di kelas seminar gitu. Kita harus benar-benar perlu memperbaiki hulu sampai hilir. Ya kan? Bapak Ibu pasti setuju. Bagaimana caranya ini terus? Nah, dibangun secara rutin dan sistematis. Selama ini kan kita menggunakan konsep iceberg tuh. Jadi sibuk dan fokus pada hal-hal yang nampak, tapi lupa pada sesuatu yang intangible. Nah, perlu menjadi prioritas kita bagaimana keterlibatan dan dukungan secara langsung dari Bapak Ibu, para leader gitu. Anda tidak bisa hanya berharap loh. Anda harus merencanakan agar pembangunan organisasi ini berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Bahkan Pak TP Rahmat, seorang pemimpin karismatik yang kiprahnya sebagai pemimpin Astra Group telah diakui kan oleh Nusantara, pernah menyampaikan begini, bahwa kunci membangun organisasi, lembaga, instansi, perusahaan, besar ataupun kecil sangat tergantung dari dua. Apa itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dua hal, leadership dan culture. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Ya, kuncinya begini deh. Target dipengaruhi oleh performan. Performan dipengaruhi oleh culture. Culture dipengaruhi oleh para leadernya. Dan dua hal tadi, leader dan budaya, sangat ditopang dengan satu hal penting. Artinya satu hal penting apa itu? Komunikasi. Maka dalam membangun budaya organisasi, Pak TP Rahmat selalu menyampaikan konsep top down. Artinya leader harus hadir. Leader bertanggung jawab penuh mengawal proses perubahan yang ada. Bagaimana caranya? Ya bottom up participation ya. Jadi minta ide, minta masukan, gagasan ke tim di bawahnya begitu. Karena bisa jadi tim punya masukan yang tidak pernah terfikir oleh para leader. Apalagi timnya dipengaruhi oleh para milenial yang punya pemikiran, mohon maaf, dalam tanda kutip liar gitu. Namun itu semua gak ada artinya kalau pemimpin dia tidak bisa mengawalinya melalui personal leadership. Artinya start with me, dimulai dari kita seorang leader. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu direksi di salah satu rumah sakit ya, mengatakan bahwa siapa yang tidak selesai dengan dirinya, maka dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Maka ketika kita bicara organisasi, ya kita bicara manusia. Ketika kita bicara manusia, kita bicara bagaimana membangun budaya di sana. Inilah yang disebut dengan culture implementation. Budaya tidak sebatas artefak, apalagi hanya membuat website. Budaya seharusnya dibuat atas dasar core values, nilai-nilai Pak, yang menjadi panduan dalam mencapai target dan visi organisasi. Jadi values itu bukan sekedar angka, dia harus diimplementasikan menjadi sebuah kerja nyata, action Pak. Maka bangun budaya nggak lepas aja dari leadership. Transformasi organisasi itu dua hal penting faktornya. Apa tadi? Leadership dan bagaimana komunikasi antar kita semua yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus apa indikator keberhasilan implementasi budaya di sebuah organisasi? Maka
Saya ingat John Kotter, seorang profesor dari Harvard University, pernah menyampaikan bahwasanya sebuah perusahaan dinilai berhasil jika kinerja meningkat dan engagement karyawan pada organisasi tersebut meningkat. Itu dia, 2 indikatornya. Ya, jadi bahkan Shane Green pernah mengatakan jika karyawan gak senang, maka klien atau pelanggan Anda tidak akan senang. Jika karyawan tidak senang, maka mereka akan pergi. Begitu juga dengan pelanggan Anda, begitu juga dengan klien Anda, begitu juga dengan customer Anda. Ya, jadi ketika kita tidak bisa mengurus tim kita, mereka tidak akan peduli dengan klien kita. Itulah mengapa kesejahteraan karyawan, pegawai harus menjadi tujuan utama, Bapak Ibu. Salah satu kuncinya ya dengan tadi corporate culture yang membuat para karyawan bangga melakukan pekerjaan mereka dan membantu mereka senang datang ke tempat kerja. Itu kuncinya. Maka menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang nyaman, pengalaman yang baik, itu akan membentuk budaya organisasi di perusahaan kita. Itu penting. Ya, jadi culture adalah cara terbaik membuat karyawan bangga dengan pekerjaan mereka dan mereka senang datang ke tempat kerja untuk mencapai visi organisasi di perusahaan mereka.